Jadi sebenarnya kita itu hidup sejak kita baru dilahirkan atau saat usia kita 40 sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Loka dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Galuh Kencana Wulan. Secara kronologis kita memang memulai kehidupan sejak baru saja dilahirkan. Tapi kenapa ada istilah life begins at 40s ya? Poor working conditions and labor unrest marred the workplace, and the growing output of factories for the first time threatened the environment. It was in this setting that America came of age, poised on the brink of a revolution, the American Industrial Revolution. Life begin at 40s merupakan ungkapan yang sangat populer di abad pertengahan, dan dia juga merupakan judul buku yang ditulis oleh Walter Boughton Pitkin, seorang berkebangsaan Amerika pada tahun 1930-an, kira-kira di masa revolusi industri 2.0. Buku ini merupakan buku self-help yang dibuat oleh Pak Walter dalam rangka memberikan semacam siraman semangat ya kepada warga Amerika agar bersukacita menyambut usia 40 tahun sehingga mereka bisa lebih produktif sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Saat buku ini dibuat, harapan hidup di negara Eropa itu sudah mulai meningkat menjadi angka 60 tahun. Ini berbanding terbalik ya dengan masa pra-revolusi di mana angka harapan hidup itu hanya sekitar 25 tahunan, dikarenakan pada waktu itu kesejahteraan masyarakatnya juga masih dalam kondisi yang sangat minim sekali. Atas dasar perkembangan itulah kenapa ungkapan ini life begin at 40s menjadi populer agar bangsa Eropa bisa lebih bersyukur untuk memanfaatkan usia 40 ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa harus usia 40 ya? Kita cari tahu yuk. Dalam ilmu kejiwaan atau perilaku yang biasa kita kenal dengan psikologi, ada tahap perkembangan yang harus dilewati oleh manusia dalam menempuh kehidupannya agar ia bisa hidup dengan sebagaimana mestinya. Begitu banyak teori tentang perkembangan, tapi mungkin kita akan bahas salah satunya saja, yaitu teori perkembangan dari Erikson. Erikson membagi tahap perkembangan itu ke dalam 8 tahap. Yang diantaranya adalah tahap pertama adalah tahap trust versus mistrust. Dia di rentang waktu usia 0 tahun alias baru lahir sampai dengan 1,5 tahun. Pada tahap ini manusia belajar untuk percaya, di mana kepercayaan itu didapatkan dari kenyamanan fisik yang diperoleh. Dan kenyamanan fisik ini dipengaruhi oleh kepekaan dan juga cepat tanggapnya pengasuh dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang anak. Nah, jika dia berhasil, maka akan tumbuh rasa percaya dan juga rasa aman atau secure. Sedangkan jika tidak berhasil, maka akan tumbuh rasa tidak percaya terhadap dunia, bahkan terhadap dirinya sendiri mungkin ya, dan juga tumbuh rasa insecure. Contohnya, misalnya kalau anak kecil atau anak bayi menangis ya di usia rentang 0 sampai 1,5 tahun, maka sebagai pengasuh kita harus cepat tanggap nih untuk mengetahui ini nangisnya karena lapar, haus, karena sedang buang air, kepanasan atau apa. Karena jika diabaikan,
yaitu tadi bayi ini akan tumbuh dengan rasa tidak percaya atau rasa tidak aman ya terhadap lingkungannya. Tahap kedua adalah autonomi versus shame atau doubt. Ini di usia 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun ya. Di fase ini manusia belajar untuk mulai mengenal otonomi diri dan kemandirian. Nah, kenapa? Karena pada fase ini mereka mulai menyadari adanya keinginan diri sendiri. Di tahap ini juga mereka mulai belajar untuk mengendalikan fungsi sekresinya atau toilet training ya. Jika berhasil, maka mereka akan mengembangkan rasa percaya diri dan juga self-esteem yang baik. Sementara jika tidak berhasil, mereka akan jadi tidak percaya diri dan juga merasa malu ya, atau ragu-ragu terhadap sesuatu. Tahap ketiga adalah inisiatif versus guilty tentang usia 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, pada fase ini nih manusia belajar untuk mulai berinteraksi ya secara sosial. Kemudian mereka mengembangkan perilaku bermakna kepada lingkungan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, jika berhasil di fase ini maka akan terkembangkan pribadi yang penuh dengan inisiatif, dan jika tidak berhasil maka akan berkembang pribadi yang merasa bersalah. Fase keempat adalah industri versus inferiority. Ini tuh masuk di fase usia sekolah dasar ya. Nah, di fase ini mereka belajar untuk menguasai pengetahuan dan juga keterampilan intelek agar mereka memiliki kemampuan untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Nah, jika berhasil, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang produktif ya. Dan jika tidak berhasil, maka akan tumbuh menjadi pribadi yang merasa dirinya tidak mampu ataupun tidak produktif. Fase kelima adalah identity versus identity confusion. Itu sekitar 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, pada fase ini manusia belajar untuk mengenali dirinya, terus kemudian mengetahui tujuan hidupnya itu apa dan peran apa yang bisa dia jalankan dalam kehidupan ini. Nah, jika dia berhasil, maka akan mengembangkan diri sebagai pribadi yang memiliki identitas diri yang jelas. Sementara jika tidak berhasil, maka ia akan mengembangkan diri menjadi pribadi yang tidak memiliki atau bingung ya terhadap identitas dirinya. Fase keenam, intimasi versus isolation, itu usia 20 sampai 30 tahun. Nah, pada fase ini manusia belajar membentuk relasi atau hubungan yang dekat ya dengan orang lain dan juga mencari pasangan hidup. Nah, jika berhasil di fase ini, maka akan terbentuk pribadi yang penuh dengan keintiman yang secara natural, dan jika tidak berhasil, maka akan mengembangkan diri menjadi pribadi yang menarik diri ya, atau mengisolasi dirinya dan tertutup. Fase ketujuh adalah generativity versus stagnation, usia 40-60 tahun. Di fase ini manusia belajar untuk membimbing generasi yang lebih muda di bawahnya. Kemudian mereka juga membimbing agar generasi ini menemukan makna dalam hidupnya. Jika berhasil, akan terjadi regenerasi nilai-nilai kehidupan. Dan jika tidak berhasil, maka akan terjadi stagnasi pada pewarisan nilai-nilai pada generasi selanjutnya. Fase ke-8 adalah fase integrity versus despair, usia 60 tahun ke atas ya. Nah, pada fase ini manusia belajar untuk mengevaluasi seluruh apa saja yang sudah dia jalani selama ini. Dan jika berhasil, maka akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan integritas. Sementara jika tidak berhasil, akan tumbuh menjadi pribadi yang putus asa.
Nah, itulah 8 tahapan perkembangan manusia menurut Erikson. Dan usia 40 itu ada di tahap ke-7 ya, dimana pada tahap itu ternyata kalau tadi kita jabarin satu-satu, di tahap ke-7 ini memang ternyata pembekalan untuk membentukkan dirinya itu sudah terbangun, sehingga di usia 40 ini adalah usia yang cukup settle, cukup matang secara pribadi ya, jiwa dan raga. Makanya kenapa tugasnya itu adalah untuk membimbing generasi selanjutnya agar mereka bisa mengenali kebermaknaan dalam hidup. Karena di usia 40 ini mereka sudah matang, maka mereka diharapkan dapat berkomitmen terhadap dirinya sendiri untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki ya. Oleh karena itu, cocok juga nih kalau ada ungkapan life begin at 40s, karena di usia itulah manusia sedang berada dalam puncak kejayaannya, sudah mengenali dirinya dan tinggal memantapkan lagi untuk lebih produktif sesuai dengan potensinya tersebut. Ada sebuah kisah, yaitu kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana pada saat Nabi Sulaiman melewati lembah semut, itu ada barisan semut yang lewat, dan tiba-tiba itu Allah memberikan anugerah kepada beliau memahami ya bahasa semut pada waktu itu, sehingga beliau tahu bahwa semut-semut ini bergegas pergi agar tidak terinjak olehnya dan juga pasukannya. Nah, pada saat dia mengetahui dia memiliki kemampuan itu, alih-alih dia merasa ujub ya dengan kemampuan itu, dia malah berdoa kepada Allah atas nikmat bahwa Allah memberikan rahmat ya, dia bisa memiliki kemampuan itu, dan juga berdoa bahwa apa yang dia capai sampai hari itu ya, dengan segala kelebihan yang dia milikinya itu, ternyata tidak lepas juga dari nikmat dengan memiliki kedua orang tua yang sudah mengasuh beliau selama itu. Nah, doa Nabi Sulaiman itu diabadikan oleh Allah di surat An-Naml ayat 17. Dan kemudian Allah jadikan doa ini sebagai ibrah dengan mengulangnya di ayat di surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana bunyi suratnya itu mengingatkan kepada mereka yang berusia 40 ketika memasuki usia ini, maka diminta untuk berdoa atas kenikmatan sudah diberikan pengasuhan orang tua yang baik ya. Lalu kemudian juga diminta untuk berdoa agar Allah menjaga keturunannya dan juga diberi kesempatan untuk bertobat sebelum waktunya selesai di dunia ini. Artinya bahwa usia 40 ini adalah usia yang betul-betul menjadi peringatan ya bagi manusia untuk melakukan yang paling terbaik di hidupnya. Kenapa? Karena di usia 40 itu mereka sudah memiliki bekal pembentukan diri yang kuat dari fase-fase sebelumnya ya, sehingga dianggap settle untuk melanjutkan misi hidupnya. Maka dari itu, mengapa Allah juga menugaskan Rasulullah menjadi seorang Rasul utusannya di usia ke-40? Karena pada usia itulah Rasulullah mungkin dianggap sudah cukup matang untuk mengemban risalah kenabian. Nah, begitu kira-kira penjabaran tentang mengapa life is begin at 40s. Dan jika sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berada di usia 40, rasanya mungkin itu karena Allah yang memberikan kita juga kesempatan mempersiapkan ya kita agar bisa pulang dengan cara yang paling terbaik. Karena memang kita sudah dibekali sebelumnya dengan tugas-tugas perkembangan yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang utuh di usia 40 tahun. Nah, akan sangat disayangkan jika pada usia itu kita masih kebanyakan ngegas. Oke sahabat, boleh tulis di komen ya, kira-kira sahabat punya harapan apa di usia 40, atau mungkin punya pengalaman yang bisa di-sharing di sini, silahkan tulis di komen. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fase cut, integrity versus cut.